suatu organisasi akan membuat suatu strategi. Apa strategi yang akan diimplementasikan di dalam perusahaannya untuk bisa mendapatkan goal yang ingin diraih. Tentunya setiap proses itu punya parameter, punya indikator, ya, punya performance yang bisa kita lihat. Ya. Apakah performance di proses tersebut, apakah sudah cukup bagus atau tidak. Misalnya Bapak atau Ibu ketika mau memperpanjang STNK yang 5 tahunan misalnya seperti itu. Nah, itu pun adalah proses. Lean dikembangkan di Jepang, khususnya adalah di Toyota. Waktu itu Bob Hartman yang mempopulerkan, mencoba menggali, ya, menerapkan Lean di dalam Toyota. Ya. Sehingga yang awalnya tadinya manufacturing base mengenai Lean, ya, lama-lama bisa diimplementasikan di any industri. Ada kombinasi antara Six Sigma dengan Lean. Sehingga saat ini produk-produk ataupun metodologi yang diajarkan, yang diinformasikan biasanya sudah kombinasi Lean Six Sigma. Artinya keterlibatan manajemen, keterlibatan pimpinan di dalam suatu perusahaan dalam mengimplementasikan Sigma menjadi suatu keharusan. Itu salah satu yang membedakan Six Sigma dengan metodologi yang lain. Salah satunya adalah itu. Why Lean Six Sigma? Kita lihat bahwa yang namanya quality, aktivitas yang mempunyai parameter tertentu kadang-kadang dilakukan dengan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Di perusahaan tempat Anda bekerja, cost of poor quality apa yang paling sering terjadi? Ya, kira-kira apa? Tolong tuliskan di dalam chatnya. Sudah tahu belum apa yang menjadi voice of customer Anda? Apakah mereka sudah merasa puas? Nah, kalau Bapak naik Gojek, Grab, dan sebagainya, itu ada bintang-bintang ya. Mas, jangan lupa dong bintangnya 5. Gitu ya. Ketika perusahaan itu sudah biasa mengimplementasikan Lean Six Sigma, maka dia punya suatu senjata yang cukup powerful untuk bisa menggapai goal dari strategi yang sudah dibuat. Aktivitas picking dan loading barang yang terlalu lama misalnya. Waktu tunggu customer service, ya, lama banget. Waktu menunggu telepon, ya, Bapak nelpon customer service itu lama banget gak diangkat-angkat. Metodologi di dalam Six Sigma itu ada namanya Define, Measure, Analyze, Improvement, dan Control. Apa sih sebetulnya itu? Kita kontrol bagaimana itu agar tetap sustain. Jangan sampai setelah jalan itu selesai, oke dapat hasil bagus, tapi ternyata fase kontrol kita kacau. Sehingga minggu depannya atau bulan depannya balik lagi ke kondisi awal. Kenapa? Nggak di-maintain. Gitu ya. XX-nya yang sudah kita ketahui menjadi root cause-nya, dan kita sudah improve, ternyata tidak di-maintain, kembali lagi seperti dulu. Kan sayang banget ya, kita sudah dapat analisisnya, kita sudah dapat root cause-nya, kita sudah dapat implementasinya kira-kira apa, tapi nggak dijalankan. Ya kan sayang banget gitu ya. Mempunyai green belt ataupun black belt, atau misalnya menggunakan jasa konsultan misalnya, ya. Menggunakan jasa orang yang expert di sana untuk bisa mendevelop dari program Six Sigma di perusahaan tersebut, itu juga bisa. Ya. Jadi tidak ada kata untuk tidak bisa melakukan improvement. Lean Six Sigma adalah suatu pendekatan metodologi yang powerful untuk melakukan aktivitas di beberapa antaranya adalah nih ya, reduction cost, menurunkan cost. Cost apa misalnya? Ya macam-macam. Cost dari pembuatan produk, cost energi, cost misalnya lembur, ya, dan sebagainya. Oke, demikian berarti sesi kita yang bisa kita berikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan memberikan sedikit banyak manfaat buat rekan-rekan semua. Salam improvement.